Nah guys, percaya nggak bahwa banyak saat ini orang tuh udah mulai bergeser hidup dari gaji, karena gaji nggak ada, lalu mulai menggunakan makan tabungan. Tabungan berkurang, lalu makan hutang atau matang. Setelah itu menuju kemiskinan. 4 tahap ini bagi saya perlu kita cermati. Saat ini data menunjukkan bahwa bagaimana PHK itu sudah sangat tinggi sekali. Januari sampai Mei 2026 itu saja sudah 26.000, bahkan data BPS menunjukkan bahwa 7, sekian juta sudah nilai PHK di Indonesia, orang menganggur lah ya, orang menganggur di Indonesia. Out of 155 juta itu angkatan kerja, tentu pendapatannya berkurang. Setelah itu mereka menggunakan tabungan. Data menunjukkan bahwa 1,7 juta rata-rata tabungan orang Indonesia saat ini. Ini tentu menggambarkan sebuah kondisi yang tidak baik-baik saja. Terakhir, bagaimana orang mulai makan hutang, di mana hutang secara pinjol ataupun pelet itu kurang lebih di 110 triliun. Ini tentu akan menjadi bola berputar terus gitu, dan akan menjadi masalah di bangsa. Terakhir ya, data dari Bank Dunia 68,2% kalau tidak salah itu adalah orang Indonesia. Artinya dari 290 sampai 300 kita 170 sampai hampir 200 juta orang Indonesia itu adalah miskin. Wow, luar biasa. Jadi bagi saya ini tentu warning buat kita dalam hal kita kelola keuangan yang notabene menjadi isu utama buat kita. Nah, berangkat dari situ, saya tadi sama Kang Ujang dari Pulang Financial Tracy Corner sudah membahas perlunya beberapa poin yang harus kita lakukan dalam hal tata keuangan kita. Satu adalah sejatinya kita mulai berpikir strategik tentang pengelolaan keuangan kita, di mana keuangan ini harus benar-benar kita perhatikan kondisi lingkungan. Itu tidak kata Miriza, tapi kata data. Jadi data sudah menunjukkan bahwa kondisi tidak baik saja. Nah, maka di dalam main kita harus menyalakan survival mode. Kita harus benar-benar mulai menyalakan kondisi, oh kita harus survive. Yang kedua, kita yang punya hutang nih sekarang, kita mulai berhitung, petakan lagi hutang-hutang yang sudah kita miliki. Hutang-hutang itu kita hitung, kita mulai petakan mana yang harus kita cicil ya. Pola snowball, mulai dari kecil atau mulai yang gede besar ke kecil. Nah, ini harus benar-benar disiplin. Kita hindari hutang saat ini. Jangan pernah berhutang, untuk berjuang dulu. Yang ketiga, kita mulai berhitung berhemat sekali. Jangan lagi mengikuti keinginan, kita fokus ke kebutuhan aja. Bahkan kebutuhan pun kita bisa reduce lagi sampai dimana kita benar-benar bisa memotong pengeluaran kita sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah tentu kita mulai menata yang masih bekerjalah dengan baik, totalitas dalam bekerja sehingga keuangan kita masih relatif aman. Hanya saja kalau tidak, tentu kita harus mencari keuangan tambahan gitu. Nah, disinilah sahabat-sahabat sekalian kita benar-benar di challenge gitu. Jangan pernah konsepnya adalah kita menggunakan makan tabungan dan bahkan pada akhirnya makan hutang. Ingat kalimat saya yang saya dengar juga dari teman-teman yang pengajar tentang literasi keuangan, jangan pernah jadikan orang tuamu sebagai dana darurat, anakmu sebagai dana pensiun, dan teman-teman sebagai pelet, karena semua orang saat ini sedang menghadapi masalah yang sama. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yuk hindarilah mantap dan matang agar kita tidak sampai miskin. Demikian bahasan kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.